Setelah kita membahas persoalan tentang dimensi 3 atau bangun ruang dengan kategori mudah dan juga sedang pada video part 1 dan 2, kali ini kita akan mencoba menyelesaikan yang kategori sulitnya gitu menggunakan aplikasi Cambridge. Di sini sudah ada soal. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Titik M adalah titik potong garis AC dan BD, sedangkan titik N adalah titik potong garis EG dan HF. Jarak garis EM dan garis CN adalah, seperti biasa, kita bisa meng-hide dulu sumbu-sumbunya. Nah, kita hide mulai dari sumbu Z, klik kanan, kemudian hide or show. Kemudian untuk sumbu X, kita hide juga. Yang terakhir sumbu Y, kita juga hide. Nah, jadi tersisa titik 0,0,0. Nah, di sini yang diketahui pertama kali adalah kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Maka yang harus kita lakukan adalah membuat kubus tersebut. Di sini kita tambahkan dulu koordinat, kemudian buat titik 6,6,0 atau X-nya 6, Y-nya 6, dan Z-nya 0. Klik new point. Nah, setelah itu buat segmen antara kedua titik tersebut. Nah, pastikan ada tulisan segmen defined by this point, kemudian tarik and this point. Nah, ini tidak pas ya, kita ulang lagi. Segmen defined by this point, tarik and this point, kemudian klik. Setelah itu kita klik titik tengah atau midpoint dan klik segmen tersebut. Lalu baru setelahnya kita buat kubus atau cube dengan titik tengah di midpoint tadi. Kemudian tarik sampai ke titik yang 6,6,0. Nah, setelah itu untuk memudahkan kita bisa hilangkan dulu poligonnya atau bentuk ruangnya ini dengan cara klik kubus tersebut, kemudian klik kanan, kemudian di sini ada tulisan surface style, kemudian pilih empty. Nah, kita bisa meng-hide lagi segmen yang awal tadi, supaya tidak mengganggu konsentrasi elemen-elemen yang kita butuhkan. Dan juga this point ya, kita hide or show. Nah, setelah itu kita beri nama dulu kubus tersebut. Klik point, kemudian klik titik-titik sudut yang akan diberi nama sampai ada tulisan discard tag. Kemudian klik satu kali, lalu kita klik hurufnya. Di sini A, kemudian selanjutnya B, ya. Dia bisa dengan menggunakan ini. B, kemudian nah, kalau tidak ada tulisan this point, kita bisa beri poin lagi. Seterusnya ya, sampai titik H. Nah, setelah itu, hal yang diketahui kedua adalah titik M adalah titik potong garis AC dan BD.
Berarti kita buat dulu garis AC dan juga BD. Kita gunakan segmen, lalu tarik garis AC. Dan juga tarik garis BD. Nah, jadi titiknya itu adalah titik perpotongan kedua segmen tersebut. Nah, sampai tandanya kelap-kelip merah di antara dua segmen diagonal yang tadi, baru kita simpan titik tersebut. Kita beri nama dengan M. Setelah itu, titik N adalah titik potong garis EG dan HF. EG dan HF. Berarti kita lakukan hal yang sama, buat dulu segmen antara titik G, antara titik E ke titik G, dan segmen antara titik F ke titik H. Nah, setelah itu kita beri poin atau titik di antara perpotongan kedua segmen tersebut. Lalu kita beri nama N. Nah, yang ditanyakan adalah jarak garis EM, dan garis CN. Nah, di sini ada kata kunci garis EM. Berarti kita tarik lagi ya segmen dari titik E ke titik M. Kemudian di sini ada garis CN. Kita tarik lagi dari titik C ke titik N. Nah, untuk elemen-elemen yang tidak kita perlukan, karena yang sebenarnya yang kita perlukan itu hanya garis EM dan CN, maka untuk diagonal-diagonal tadi bisa kita hide, atau kalau tidak mau di-hide, bisa kita rubah ya dengan titik-titik. Misalnya, di sini stylenya kita gunakan dengan dash. Nah, supaya ada garis putus-putus. Yang ini juga sama. Kalau tidak pun tidak apa-apa sebenarnya. Dan untuk garis EM-nya bisa kita ubah warnanya. Seperti ini. Supaya memudahkan gitu. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa dalam mencari jarak itu harus terbentuk suatu garis yang tegak lurus. Maka apakah garis EN ini merupakan jarak dari EM ke CN? Apakah EN ini tegak lurus? Nah, coba kita putar ya. Nah, terlihat ternyata garis dari EN dan juga garis MC ini tidak tegak lurus gitu ya terhadap garis EM dan juga NC. Jadi garis EN dan juga MC ini bukan garis yang menghubungkan gitu, menghubungkan jarak. Oleh karena itu, kita harus membuat garis yang tegak lurus antara EM dan juga CN. Caranya bagaimana? Nah, di sini kan ada titik M ya. Nah, coba kita lihat lagi. Terbentuk sebuah jejar genjang, maka dari M itu kita tarik ke terhadap garis EM, sehingga terbentuk tinggi jejar genjang tersebut yang tegak lurus tentunya terhadap garis EM. Caranya seperti apa?
Nah, di sini kita gunakan perpendikular atau garis yang tegak lurus. Kemudian kita klik titik N, pastikan tulisannya itu perpendikular through point N. Kemudian kita klik segmen EM. Nah, di sini kan ada bidang yang tegak lurus. Setelah itu kita bisa buat poin di sini. Poin di antara perpendikular yang tadi dengan segmen. Kemudian kita klik. Lalu kita buat segmen antara titik N dengan poin yang baru kita buat. Nah, kita tarik seperti ini. Setelah itu kita bisa meng-hide garis atau plane perpendikular ini. Kita hide. Nah, maka di sini akan terbentuk garis baru. Untuk memudahkan, kita bisa misalkan di sini titik O. Karena sudah ada poin, jadi kita tinggal klik panah, lalu klik this point, lalu klik O. Nah, di sini ada namanya. Jadi sudah ada garis tegak lurus ya yang menghubungkan kedua garis ECN dan juga EM. Sebenarnya bukan hanya garis ini, kita juga bisa menarik garis yang satunya lagi dari titik M ke garis CN. Caranya seperti apa? Karena garis yang satunya lagi pasti lurus gitu dengan garis ON, maka kita gunakan fitur paralel. Kemudian klik garis ini, garis ON, lalu klik titik M. Nah, di sini ada sebuah sumbu atau line, lalu kita buat segmennya dari titik M ke perpotongan line tersebut dengan segmen CN. Nah, lalu untuk sumbunya ini, sumbu paralel ini bisa kita hide. Nah, maka terbentuk garis yang sejajar, masih garis jarak antara EM dan garis CN. Kita misalkan di sini dari nama apa ya? Oh, garis P. Kita misalkan di sini garis P, titik P. Nah, apakah garis tersebut sudah tegak lurus? Kita bisa mengujinya menggunakan angles atau sudut. Di sini ada angle. Kemudian kita cari sudut O ini apakah 90 derajat dan sudut P ini adalah 90 derajat. Kita klik dulu titik M, lalu titik O yang akan dicari dan juga titik pengapitnya N. Nah, ternyata sudutnya sudah 90 derajat, jadi sudah tegak lurus ya. Nah, kita coba garis yang satunya lagi. Yang pertama sudut pengapitnya dulu, yaitu sudut M, lalu sudut yang dicari sudut P, dan sudut pengapit yang satunya lagi sudut C. Nah, sama juga ya sudutnya sudah 90 derajat, jadi sudah tegak lurus. Nah, sebenarnya ada hubungan antara garis NO ini dengan garis EM, yaitu akan terbentuk sebuah segitiga di mana salah satu garisnya itu adalah
tinggi dari kubus tersebut. Nah, kita misalkan di sini ada poligon dari M ke E, lalu ke M, kemudian kita validasi. Nah, jadi kalau misalnya kita menggunakan cara yang manual, kita harus menghubungkan dulu dari mana garis NO ini. Garis NO ini selain bisa kita dapat dari tinggi jejar genjang, nah bisa kita hubungkan juga dengan segitiga ENM, di mana NM-nya ini adalah tinggi dari kubus tersebut dan panjangnya pasti sama, yaitu 6 cm. Nah, di sini kita bisa mengubah-ubah warnanya kalau kita mau, sesuai yang kita inginkan. Lalu setelah itu, karena yang dicari adalah jarak garis EM dan garis CM, maka jarak yang tegak lurus yang kita cari, yaitu ON atau panjang MP. Kita langsung saja menggunakan length, lalu klik segmen NO, pastikan yang dikliknya itu segmennya ya, bukan triangle-nya. Nah, di sini segmennya itu sudah kelap-kelip atau tandanya itu berubah warna. Lalu kita klik. Nah, di sini ada angka 2 akar 3 cm, maka panjang NO-nya itu 2 akar 3 cm. Kita coba yang satunya lagi, panjang MP apakah sama? Kita klik. Nah, ternyata panjangnya sama ya, 2 akar 3 cm. Jadi, apa yang bisa kita simpulkan? Nah, yang bisa kita simpulkan adalah jarak garis EM dan garis CN yang diwakili oleh garis ON atau garis MP ini adalah 2 akar 3 cm. Apakah isinya sama dengan cara kita menggunakan yang manual? Kita coba lihat. Nah, kita buat dulu sketsanya sehingga terbentuk garis EM dan CN. Kemudian EMCN bukanlah persegi panjang, melainkan jejar genjang. Nah, sebenarnya kalau kita menggunakan cara yang manual akan sedikit sulit untuk membayangkan apakah EMCN ini jejar genjang atau persegi. Sehingga dengan menggunakan Cabri 3D, kita bisa melihatnya secara jelas karena kita bisa merotasikan dan membayangkan bangun ruang tersebut. Dan terbukti ya bahwa ENCM ini bukan persegi panjang atau persegi, tetapi jejar genjang gitu. Kenapa bisa dinamakan jejar genjang? Karena sudut dari NEM-nya ini bukan siku-siku, begitupun dengan sudut yang lainnya. Lalu terbentuklah garis NO dan juga MP, di mana garis NO dan MP ini ada hubungannya dengan garis EMN. Nah, untuk panjang EN, kita harus mencari panjang EN dulu sebelum mencari panjang ON. Panjang EN ini adalah setengah dari diagonal EG. Nah, karena ini kubus kan 6 ya, sisi kubus itu sama 6. Berarti untuk diagonalnya itu kita tinggal kali akar 2 dari rusuknya. 6 dikali akar 2 adalah 6 akar 2. Maka setengah dari 6 akar 2 adalah 3 akar 2 cm. Setelah itu kita mencari panjang EM. Nah, karena kita akan mencari NO-nya ini dengan menghubungkan segitiga NM. Kita cari panjang EM dengan rumus Pitagoras. Rumusnya itu adalah EN kuadrat akar dari EN kuadrat ditambah NM kuadrat. Itu adalah panjang EM. Sama dengan 3 akar 2 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Berarti hasilnya adalah 3 akar 6 cm. Kemudian dengan menggunakan prinsip kesamaan luas segitiga pada segitiga MN,
yaitu kita bisa mendapatkan hasil ON. Hasilnya adalah 2/3 cm. Sama ya hasilnya dengan cara kita menggunakan yang manual, yang menggunakan CAPD reading. Namun dengan cara menggunakan yang manual ini cukup ribet karena kita harus mencari dulu panjang elemen-elemen yang lain sebelum mencari panjang NO. Kalau dengan menggunakan CAPD kita bisa mencari langsung NO-nya berapa, asal kita mengikuti langkah-langkah atau hal yang diketahui di soal itu secara berurut dan menghubungkannya dengan materi yang sudah kita pelajari. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.